Sering kan, kita lihat sebuah penelitian terus mikir, gimana ya cara mereka tahu kalau hasilnya tuh bukan cuma kebetulan. Nah, hari ini kita bakal ngintip sedikit ke balik layar. Ke sebuah proses yang krusial banget buat mastiin sebuah kesimpulan itu benar-benar bisa dipercaya. Semuanya dimulai dari menguji data. Coba bayangin deh, kamu punya ide cemerlang, sebuah metode baru yang kamu yakin banget bisa mengubah cara siswa belajar. Terus kamu coba ke sekelompok siswa, kamu dapat datanya. Tapi, gimana caranya kamu buktiin kalau peningkatan nilai yang kamu lihat itu beneran karena metode kamu, bukan sekedar faktor keberuntungan? Yuk, kita pakai studi kasus nyata aja. Di sini, kita punya data skor dari 32 siswa. Yang kiri, itu skor mereka sebelum metode baru diterapkan. Dan yang kanan, itu skor sesudahnya. Kalau dilihat sekilas sih, kayaknya ada peningkatan ya. Tapi, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa peningkatan ini cukup signifikan buat dibilang sukses? Tunggu dulu. Sebelum kita bisa dengan pede bilang metode ini berhasil, data kita itu harus lolos dari 2 gerbang penjaga kualitas dulu. Anggap aja ini semacam tes kelayakan, buat mastiin data kita ini emang cukup kuat buat mendukung kesimpulan besar nanti. Oke, kita masuk ke gerbang pertama, uji normalitas. Sederhananya, ini tuh cara kita nanya ke data. Data, kamu tuh perilakunya wajar nggak sih? Perilaku wajar yang kita harapkan ini namanya distribusi normal. Pasti udah sering lihat kan? Bentuk kurva lonceng yang ikonik itu. Nah, ini pola di mana kebanyakan skor siswa itu ngumpul di tengah-tengah. Dan makin sedikit siswa yang nilainya ekstrim, entah itu ketinggian atau kerendahan. Kenapa ini penting banget? Soalnya banyak metode statistik yang paling canggih dan bisa diandalkan itu cuma mau bekerja dengan data yang bentuknya kayak lonceng ini. Terus, gimana cara ngeceknya? Peneliti punya beberapa alat. Yang umum itu ada 2. Uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena sampel kita ini relatif kecil, cuma 32 siswa, uji Shapiro-Wilk yang di sebelah kiri itu dianggap paling akurat. Jadi, kita bakal fokus ke situ ya. Dan ini dia, aturan emas yang perlu banget kamu ingat. Ini kuncinya buat baca hasilnya. Kita akan lihat satu angka yang namanya signifikansi, atau disingkat SIG. Gampangnya gini, anggap aja ini alarm. Aturannya simpel. Kalau angkanya di atas 0,05, artinya alarmnya nggak bunyi. Data kita aman, alias normal. Sekarang, kita lihat langsung buktinya dari penelitian. Tabel ini nunjukin hasil dari uji Shapiro-Wilk. Coba deh, fokus ke nilai SIG. Untuk data pretest, angka yang kita dapat adalah 0,515. Oke, sekarang coba ingat-ingat lagi aturan emas kita tadi. Jadi, angka ini lebih besar atau lebih kecil dari ambang batas kita 0,05. Jelas banget kan? Lebih besar. Dan itu artinya data pretest kita lolos. Centang hijau, datanya terdistribusi secara normal. Pos pemeriksaan pertama berhasil kita lewati. Kalau angka aja masih kurang yakin, kita juga punya bukti visualnya. Ini namanya histogram. Anggap aja ini grafik batang yang nunjukin seberapa sering sebuah skor muncul. Lihat deh, baik di pretest maupun post-test, batang yang paling tinggi ada di tengah kan? Terus makin pendek ke pinggir. Walaupun nggak sempurna, bentuknya jelas banget mirip kurva lonceng yang tadi kita omongin. Nah, ini ada cara visual lain buat mastiin lagi. Namanya plot QQ. Nggak usah pusing sama namanya, yang penting kita lihat ini. Kalau data kita normal, titik-titik data itu bakal nempel rapi di sepanjang garis lurus diagonal. Dan seperti yang bisa kita lihat, titik-titiknya nurut banget ngikutin garis. Ini konfirmasi visual yang kuat banget kalau data kita perilakunya normal. Oke, satu pos pemeriksaan beres, tinggal satu lagi. Kita lanjut ke gerbang kedua, uji homogenitas. Intinya, tes ini mau mastiin kita membandingkan apel dengan apel, bukan apel dengan semangka. Maksudnya gimana? Gini, bayangin kelompok pretest dan post-test kita. Kita harus tahu apakah sebaran skor di kedua kelompok itu mirip. Kalau misalnya satu kelompok skornya nyebar banget dari rendah ke tinggi, sementara kelompok lain skornya ngumpul rapat di tengah, perbandingannya jadi nggak adil kan? Kita mau lapangan mainnya itu setara buat keduanya. Nah, alat yang dipakai buat ngecek ini namanya uji Levin. Ini tes yang udah jadi standar buat ngecek kesamaan varians atau sebaran antar kelompok. Dan coba tebak, aturannya persis sama kayak yang tadi. Aturan emas kita balik lagi. Kalau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, itu artinya kedua kelompok punya sebaran yang mirip, atau istilah kerennya, homogen. Dan ini dia datanya. Tabel dari penelitian ini nunjukin hasil dari uji Levin. Nilai signifikansi yang kita cari ada di situ tuh. Kali ini, angka signifikansinya adalah 0,838. Yuk kita bandingkan lagi sama aturan emas kita.
Sekali lagi, kita bandingkan sama ambang batas kita. Angka ini jauh di atas 0,05. Artinya, kita lulus lagi. Centang hijau kedua. Varian antara kelompok pretest dan posttest kita itu serupa. Ini perbandingan yang adil. Jadi, kita udah berhasil melewati kedua pos pemeriksaan. Data kita terbukti normal dan homogen. Sekarang pertanyaannya, jadi kenapa? Kenapa semua ini penting banget? Jadi, begini kesimpulannya. Karena data kita sudah lolos 2 tes, bentuknya normal kayak lonceng, dan perbandingannya adil alias homogen, peneliti sekarang dapat lampu hijau. Mereka bisa lanjut pakai alat-alat statistik yang paling kuat dan paling bisa diandalkan buat ngebuktiin apakah metode barunya itu beneran ngaruh. Jadi, langkah-langkah ini bukan cuma formalitas loh, ini adalah fondasi yang bikin kita bisa percaya sama hasil penelitian. Lolos tes normalitas dan homogenitas ini ibarat membuka pintu ke analisis yang paling akurat. Tapi ini juga bikin kita mikir kan, terus gimana nasib peneliti kalau datanya nggak lolos? Apa yang terjadi kalau datanya ternyata nggak normal atau nggak homogen? Nah, itu topik buat pembahasan lain. Tapi ini nunjukin betapa pentingnya langkah-langkah awal ini dalam perjalanan panjang sebuah penelitian ilmiah.